Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG ada penguatan ya, meskipun tipis 0,2% saja, close di 6.831. Namun kita lihat hari ini cukup positif, karena asing kembali akumulasi dan mencatatkan net buy untuk IHSG. Di market reguler sebesar 87,3 miliar, sedangkan di all market 83,9 miliar. Kita pun melihat ya, meskipun hari ini kurs rupiah ada sedikit pelemahan 0,17%, tapi masih cukup stabil di angka Rp16.434 per 1 US dollar. Semoga rupiah kita bisa terus menguat guys ya, agar investor asing bisa memantapkan akumulasinya untuk kembali masuk dan juga memborong saham-saham yang ada di IHSG. Tentunya akan diikuti oleh kenaikan harga saham yang mungkin juga sedang kita pegang. Oke guys, memang ya IHSG ini masih dibayangi ya oleh pelemahan ekonomi di Indonesia. Terutama pada awal tahun 2025 ini, kita melihat bahwa data penerimaan pajak negara juga turun ya, akibat daya bayar masyarakat juga yang memang menurun. Daya beli masyarakat juga sedang melemah guys. So, ini pun merembet ke APBN kita yang ternyata masih mengalami defisit ya guys ya. Nah ini juga sebenarnya berkaitan erat ya dengan penerimaan pajak negara yang turun akibat masyarakatnya yang sedang kesusahan. Jadi sebaiknya pemerintah ini mengambil kebijakan yang strategis ya, terutama untuk bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Itu menurut saya adalah kunci satu-satunya untuk bisa kembali menguatkan ekonomi Indonesia. Jadi mungkin untuk di minggu-minggu ini ya, kita masih berharap akan adanya penguatan, tapi tidak untuk jangka panjang. Kita memilih untuk mengikuti siklus yang biasa terjadi terhadap IHSG. Dan kita akan bahas juga di video ini, termasuk juga saham-saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Terakhir nanti kita akan rekap ya semua saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing dan menjadi saham di top tier ya untuk saham-saham akumulasi seperti itu. Jadi saham pertama yang akan kita analisa adalah saham BBCA, di mana BBCA hari ini meskipun masih close di harga yang sama, tapi mencoba untuk naik ya, sempat ke area high di 9.050, tapi ternyata turun kembali ya ke Rp8.975 per saham. Kita lihat untuk saham BBCA akumulasinya sih bagus ya, terutama untuk hari ini di hari Senin tanggal 5 Mei 2025. Jadi kita lihat ada KZYU sebagai top buyer, SQZP juga sama guys ya, akumulasi di atas 50 miliaran. Jadi hari ini asing tercatat net buy untuk saham BBCA sebesar 171,7 miliar. Ini tentu saja cukup besar ya. Jadi untuk saham BBCA semoga kembali diakumulasi asing dan mungkin kita akan menormalisasi guys ya akumulasi yang sebenarnya angkanya kurang untuk menaikkan saham BBCA. Jadi mungkin dibutuhkan ya sekitar 200-300 miliar ya, lebih banyak untuk akumulasi BBCA ya, untuk hingga nanti harga sahamnya naik, maksud saya seperti itu. Jadi kita melihat bahwa hari ini BBCA menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing, sehingga cukup menarik untuk kita memantau pergerakan dari saham-saham big banks. Jika ada normal akumulasi dan ternyata ya asingnya kembali masuk, kemungkinan akan kembali naik untuk harga saham big banks ya. Semoga saja seperti itu dan semoga tidak ada sentimen negatif lagi ya, karena kita akan memanfaatkan momen sebelum sell in May. Nanti di beberapa minggu ke depan ya, mungkin kita akan melakukan take profit kembali untuk saham-saham yang sudah kita entry ya di waktu-waktu ini. Jadi persiapkan untuk sell in May dan nanti sampai ketemu ya di sell in May, kita akan borong lagi saham di harga murah seperti itu. Meskipun banyak investor yang sudah menilai bahwa IHSG ini sudah price in ya, tapi kenyataannya banyak saham yang sudah naik dari harga bottom itu kenaikannya di atas 20-30%, bahkan ada yang mencapai 60%. Itu artinya sudah banyak investor yang cuan, termasuk investor asing. Oke guys, jadi ketika harga saham sudah naik ya, maka wajar jika investor asing, investor domestik, dan bahkan kalian sebagai investor retail melakukan take profit di harga tinggi. Karena ini juga memang waktu yang tepat ya, karena ini adalah menjelang sell in May, seperti itu. Jadi kita masih ada apa ya, masih ada akumulasi ya, dan masih ada harapan lah sampai di beberapa minggu ini, mungkin 1-2 minggu ini, semoga harga saham kita bisa kembali naik dan kita bisa kembali take profit, seperti itu. Jadi untuk Bank Mandiri ya, kita lihat ada sedikit kenaikan 0,4%, close di Rp4.980 per saham. Padahal hari ini Bank Mandiri sempat menyentuh area high-nya di 5.100-an.
Jadi untuk BMRI kita lihat ada akumulasi yang cukup menarik terutama dari YU, ZP, dan AK ya sebagai top buyer. Akumulasi di atas 50 miliar juga CC ya terpantau di sini sehingga Bank Mandiri tercatat net buy asing sebesar 144,9 miliar. Tentu ini adalah akumulasi yang menarik ya dan semoga bisa berlanjut ya karena untuk menaikkan saham-saham big banks perlu akumulasi asing. Kalau misalkan tidak ada akumulasi asing ya mungkin kita akan wait and see saja gitu ya. Tapi kalau akumulasi asingnya sudah mulai terlihat seperti ini dan kenaikannya pun ya tinggal menunggu beberapa hari saja ya semoga nanti BMRI bisa lanjut naik ke level yang lebih tinggi seperti itu. Kita lanjut ke BBNI. Untuk Bank BNI hari ini ada kenaikan tipis 0,2% di level Rp4.210 per saham. Hari ini ada retest di MA50 guys ya di area high 4.280. Namun kita lihat ada sedikit distribusi. Nah, distribusi ini ternyata dari domestik. Beberapa investor retail juga jualan ya, kemungkinan yang take profit. Lalu kita lihat masih ada net buy asing hari ini dari YU dan juga ZP. Net buy 49,9 miliar dari investor asing. Dan kita lihat juga ada XC dan MG ya yang mulai curi start nih di 4.200-an untuk saham BBNI-nya. Jadi cukup menarik ya, ternyata bukan hanya asing, investor retail pun mulai ada yang curi start gitu ya, di harga bawah tentunya. Karena kita lihat memang di minggu-minggu ke belakang ya, saham-saham big banks terutama BBNI dan juga BMRI ini masih cukup sideways. Lanjut ke BBRI. BBRI hari ini juga sempat naik ke area high di 3.920 namun close di Rp3.860 per sahamnya. Dan kita lihat ada koreksi 0,5% untuk BBRI. Ya meskipun ada normal distribution ya dari domestik terutama dari ZP, BBCP versi domestik, tapi asingnya tercatat net buy terutama YU, BK dan juga AK. Nah, BK masih setia melakukan akumulasi ya untuk saham BBRI karena memang sempat merubah rating ya BBRI ini menjadi overweight seperti itu. Nah, jadi untuk BBRI sendiri kita lihat ada net buy 11,4 miliar ya guys. Jadi untuk BBRI ya semoga ada pantulan ya. Normal correction sampai MA50 nanti setelah MA50-nya semoga ada rejection dan bisa lanjut naik lagi sehingga MA50 ini akan menjadi area higher low yang sangat bagus untuk dilakukan akumulasi. Selain saham big banks, kita pun akan bahas saham Antam ya. Yang lagi-lagi ini kesempatan ya, mungkin ketiga kalinya ya untuk teman-teman bisa merealisasikan profit. Tapi jika pun ya ada teman-teman investor yang masih mau hold saham Antam, masih harus dipantau tentunya. Kenapa? Karena memang harga emasnya ini masih terus melambung ya guys ya. Dan ketika harga emas melambung, maka harga saham Antam juga berpotensi akan naik. Dan ketika naik jangan sampai kehilangan area level all time high-nya seperti itu ya. Jadi untuk Antam sudah naik 66,4% dari level bottom ke area high hari ini di Rp2.320 per saham. Hari ini ada kenaikan tipis 1,3% untuk Antam dan ada akumulasi juga nih dari asing terutama dari AK, ZP ya dan juga BB. Akumulasi di atas 20 miliaran. So untuk Antam hari ini net buy asing mencapai 87,7 miliar untuk saham Antam. Semoga bisa lanjut naik lagi dan bisa all time high ke level yang lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Next kita bahas saham AADI. Nah, AADI ini kalau nggak salah sempat kita bahas guys ya. Jadi ketika ada tanda-tanda reversal ya atau bullish reversal seperti ini adalah saham yang cocok untuk entry. Semoga teman-teman sudah masuk hari ini. Karena kita lihat hari ini ada kenaikan ya 3,7%, close di Rp6.975 per saham. Semoga teman-teman sudah masuk hari ini dan portonya sudah langsung menghijau ya. Sudah cuan ya sekitar 2-3%-an untuk saham AADI. Jadi untuk ADI kita lihat ada small accumulation ya, terutama dari asing karena di 3 hari ke belakang ya, kita sudah melihat asingnya ini masih bagus akumulasinya sehingga kita anggap koreksi yang terjadi kemarin adalah normal correction. Akumulasi asing terutama dari AK, YU dan juga BK guys ya, net buy 17,6 miliar dari investor asing. Bagaimana dengan investor retail? Retailnya kebanyakan jualan. Ya ada CC, PDXL dan juga XC yang kita lihat hari ini ada penjualan yang artinya ya meskipun kita berharap teman-teman entry ya di harga bawah di 6.800, 6.900 tapi ternyata banyak yang malah jualan. Ya artinya banyak yang memilih take profit ya di AADI ketika harganya mulai naik ya. Padahal ini masih bisa untuk di hold. Tapi it's okay ya teman-teman yang mungkin realisasikan profit hari ini juga tidak masalah ya. Cuan is cuan,
Jadi kalau misal teman-teman mungkin mau melirik lagi ADI, berarti gunakan strategi trend following ya. Untuk entry-nya di bawah 7.000 saya rasa masih oke. Kita lanjut ke saham Adro, guys. Untuk Adro sendiri berbeda ya dengan AAD, di mana Adro ada koreksi 1,3%, close di Rp1.860 per saham. Secara jangka pendek kita lihat memang ini sudah mulai patah tren, disertai dengan adanya net sell asing. Net sell asing di Adro itu 28,8 miliar. Cukup netral karena retailnya banyak masuk, guys. Ada KI, XL, XC, EP, YP ya guys ya, SQ, CC juga ya, ada NI juga. Nah, ini banyak retail yang akumulasi Adro. Padahal ini adalah waktunya take profit. Kalau misal kita perhatikan, Adro sampai di level high kemarin ya, belum sempat tembus di atas MA50, naik 17%. Jadi kalau misalkan sampai closing hari ini, kenaikan Adro itu ya hanya sekitar 14% saja. Tapi it's okay, teman-teman yang mungkin take profit Adro di atas 10% itu sudah sangat bagus ya. Sudah sangat oke sekali teman-teman, masuk di Adro di harga bawah dan take profit di harga sekarang ya, ketika memang sudah jenuh beli atau overbought ya guys ya. Karena memang kita lihat ketika overbought itu ada potensi untuk koreksi dan ketika koreksi terjadi itu adalah hal yang wajar karena memang sudah jenuh beli. Artinya lebih banyak orang yang siap-siap jual. Ketika banyak yang jual, jangan sampai kalian beli di atas ya, nanti akan nyangkut. Seperti itu guys. Nah, jadi kita akan rekap ya, saham-saham apa saja sih yang hari ini paling banyak diakumulasi asing ya. Karena kita lihat tadi 4 big banks seperti BBCA, BMRI, lalu BBNI dan juga BBRI ini diakumulasi asing. Juga ada Antam dan AAD yang juga masih diakumulasi asing. Jadi AAD ini lebih menarik dibandingkan Adro untuk saat ini karena akumulasi asingnya masih bagus. Oke guys, kita akan rekap ya saham-saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Selain Big Bangs ya dan Antam yang tadi sudah kita bahas, juga AAD, ternyata ada Breeze. Breeze hari ini naik 1,4%, lalu ada film ya, saham film naik 11,15%. Siapa nih yang hari ini trend following di film dan sudah cuan dan juga take profit? Ya mungkin teman-teman seorang trader ya. It's okay. Cuan adalah cuan yang harus kita syukuri. Lalu ada Telkom. Telkom sempat kita bahas juga kemarin dan hari ini diakumulasi asing dengan net buy 16 miliar, kenaikan tipis 0,7% saja. Lalu ada Aman Mineral naik 1,4% juga diakumulasi. Lalu ada LPPF, Akra, Isat, Arto, MDKA, BP, BTPS, ICBP, dan juga saham DOH ya guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.